Fakta menarik Arsenal versus Crystal Palace. Layaknya setiap pertandingan sepak bola lainnya, laga Arsenal versus Crystal Palace memiliki berbagai fakta menarik. Terbukti setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 pertandingan Premier League melawan Crystal Palace dari musim 2018-19 hingga 2021-22, Arsenal kini telah memenangkan 3 pertandingan terakhir melawan The Eagles. Sementara Crystal Palace meraih poin lebih sedikit dalam derby London Premier League musim ini dibandingkan tim lain. Di laga tandang, The Eagles hanya memenangkan 1 dari 17 pertandingan terakhir mereka melawan sesama klub London, yaitu kemenangan 2-1 di kandang West Ham United pada November 2022. Di sisi lain, Arsenal kalah dalam 2 laga derby London terakhir di Premier League, sama banyaknya dengan 25 kekalahan sebelumnya. The Gunners belum pernah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut sejak Maret 1993. Fakta menarik yang terakhir yaitu hanya Liverpool dan Luton Town yang mencetak lebih banyak gol di 15 menit terakhir pertandingan Premier League musim ini dibandingkan Arsenal. Sementara itu hanya Sheffield United yang kebobolan lebih banyak di 15 menit akhir pertandingan dari Crystal Palace. Arsenal saingi MU kejar Michael Olise. Arsenal dikabarkan akan menyaingi sejumlah klub papan atas Premier League termasuk Manchester United dalam perebutan tanda tangan pemain sayap Crystal Palace Michael Olise. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah berkembang menjadi pemain bintang bagi The Eagles sejak bergabung dengan klub dari Reading pada tahun 2021. Dengan mencetak 11 gol dan mencatatkan 20 assist dalam 80 penampilan di semua kompetisi. Michael Olise mencetak 2 gol dan memberikan 11 assist dalam 37 pertandingan Premier League musim lalu sebelum absen dalam beberapa bulan pertama di musim ini karena cedera. Tetapi sejak itu ia kembali tampil impresif bersama tim arahan Roy Hodgson mencetak 5 gol dari 9 pertandingan di kasta tertinggi. Dilansir dari Talksport, Arsenal juga telah mengetahui klausul rilis baru dari Olise dan siap untuk bersaing dengan para rival papan atas untuk mendapatkan tanda tangannya. Olise menghabiskan waktu bersama Akademi Arsenal pada tahun 2009 sebelum pindah ke Chelsea, Man City dan kemudian Reading di mana ia akhirnya membuat debut profesionalnya. Manajer meriam London Mikel Arteta dikabarkan akan menambah opsi lini serangnya pada tahun ini, meskipun tampaknya penambahan penyerang tengah baru merupakan prioritas utama bagi klub daripada merekrut pemain sayap baru. Cedric Soares dilepas ke Besiktas bulan ini. Bek kanan Arsenal Cedric Soares disebut-sebut akan segera mengakhiri masa baktinya di Emirates Stadium dan akan bergabung dengan Besiktas di Turki bulan ini. Cedric Soares yang bergabung dengan Arsenal dari Southampton pada tahun 2020 gagal membuat kesan di bawah manajer saat ini Mikel Arteta dan tampaknya akan mengakhiri masa baktinya selama 4 tahun bersama The Gunners. Dikutip dari Football Insider, pemain asal Portugal itu dikatakan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim Turki Besiktas menjelang potensi transfer bulan ini. Hal itu terjadi setelah Suarez melihat potensi kepindahannya ke Villarreal goyah di musim panas. Setelah hanya membawa 3 penampilan untuk Arsenal sejauh musim ini, Suarez dikabarkan berada di ujung tanduk terkait kepindahannya. The Gunners meminta sedikit biaya untuk peminjaman atau kesepakatan permanen mengingat bek sayap ini akan habis kontraknya di akhir musim dan dapat meninggalkan klub secara cuma-cuma hanya dalam waktu 6 bulan. Diyakini bahwa pemain berusia 32 tahun itu dapat bergabung dengan kesepakatan permanen bulan ini atau pergi ke Turki dengan status pinjaman sebelum menandatangani kontrak sebagai pemain bebas transfer dalam waktu 6 bulan. Setelah hanya membuat 61 penampilan selama waktunya di London Utara, Suarez mencari padang rumput baru dan ingin segera pergi untuk bermain secara reguler di tim utama lagi. Mikel Arteta dinilai mirip dengan Arsene Wenger. Setelah terseok-seok dalam perburuan gelar juara, para penggemar Arsenal berharap klub akan menggunakan bursa transfer Januari untuk mendatangkan penyerang baru. Namun, keterbatasan finansial membuat hal tersebut tidak mungkin terjadi. Daftar teratas The Gunners adalah penyerang tengah baru setelah melihat Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah kesulitan mencetak gol. Ivan Toney adalah striker yang paling banyak dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Emirates.
Tetapi mengingat harga yang diminta Brentford sangat besar, kepindahannya harus menunggu hingga musim panas mendatang. Mengetahui pemain Inggris itu berada di luar jangkauan, Arteta mengatakan bahwa dia tidak akan merekrut target alternatif pada jendela transfer ini, meskipun timnya hanya mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Sang legenda Paul Merson membandingkan sikap keras kepala Arteta dengan manajer legendaris Arsenal Wenger yang di tahun-tahun terakhir masa jabatannya enggan melakukan transfer besar meski sangat dibutuhkan. Paul Merson mengatakan keengganan Mikel Arteta untuk merekrut penyerang tengah baru untuk Arsenal mengingatkannya pada kebijakan transfer Arsene Wenger yang keras kepala. Arsenal dan Tottenham bersaing dapatkan Ander Barrenetxea. Winger Real Sociedad Ander Barrenetxea disebut-sebut telah menarik minat dari Premier League setelah penampilannya yang memukau di La Liga. Sang pemain sayap menjadi pemain debutan termuda di Real Sociedad sejak perang saudara Spanyol ketika ia tampil sebagai pemain berusia 16 tahun pada tahun 2018. Sejak saat itu, Barrenetxea telah membuat lebih dari 130 penampilan untuk Suriurdin, dan meskipun catatan golnya tidak menunjukkan kelas dunia, ia kini telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Premier League. Menurut The Sun, Arsenal dan Tottenham telah mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan pertandingan Barrenetxea di musim ini. Laporan tersebut menyatakan bahwa The Gunners menilai pemain berusia 22 tahun itu sebagai target utama dan ingin menambah persaingan untuk Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Dikatakan juga bahwa bos Spurs Ange Postecoglou menyamakan pemain sayap asal Spanyol tersebut dengan Jota yang pernah ia tangani di Celtic tahun lalu. Barrenetxea mampu bermain di sayap kiri dan kanan, membuatnya menjadi aset yang menarik bagi kedua tim. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gol dan asisnya tidak sebanding dengan beberapa pemain sayap terbaik Eropa. Namun keistimewaannya berasal dari penampilannya di atas lapangan. Untungnya bagi Arsenal, mereka memiliki keuntungan besar dalam diri manajer mereka. Mikel Arteta pernah menghabiskan satu musim di Sociedad saat masih bermain di musim 2004-2005 dan telah menjalin hubungan yang baik dengan klub tersebut. Kesuksesan The Gunners dalam merekrut pemain asal Spanyol di masa lalu seperti Santi Cazorla, Arteta dan Manuel Almunia membuat mereka memiliki beberapa studi kasus untuk memenangkan perebutan Barrenetxea. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!